Action! Conversation is on. Halo Cepat Podcast semua. Kali ini saya sama Pak Joy Manik. Halo Pak Joy Halo Manik. Pak Teguh. Sudah berapa lama kita nggak ketemu di sini ya? Iya, Sejak lumayan. terakhir kita berperang itu ya, VS. Lumayan. Ya ada tulisannya VS podcastnya. VS. Iya. Tahun lalu itu ya. Iya. Sehat semua Pak Joy? Puji Tuhan semuanya Istri, baik-baik. anak-anak. Luar biasa. Oke, termasuk mesin cuci. Mesin cuci juga oke. Mesin cuci itu yang itu suatu kebutuhan vital Iya, saat ini betul gitu kan. sekali. Musim hujan, nggak ada mesin cuci, nggak ada pengeringnya, Iya. bisa nggak bajuan kita. Pak Joy, ini kan zaman-zamannya susah. Semua orang ada yang mengeluh, ya kan? Ada yang bersyukur. Puji Tuhan kalau ada yang masih bersyukur gitu. Yeah. Tapi banyak yang mengeluh, banyak yang putus asa gitu kan, banyak depresi dan sebagainya gitu. Apakah menurut Pak Joy bahwa dengan kondisi seperti ini manusia semakin lama semakin banyak yang berbuat dosa gitu? Ini memang sejak awal pandemi ini ya, itu kan di media sosial, percakapan hari-hari itu Iya. banyak sekali diangkat isu dan tema tentang apakah pandemi ini karena hukuman dari Tuhan. Ya misalnya kalau ada orang juga ngomong kok rasanya seperti kisah Nabi Nuh dulu misalnya, semua manusia itu dimusnahkan gitu ya. Ini kok rasanya kok mirip-mirip, atau mungkin ada yang mengatakan ini apakah ini tanda akhir zaman misalnya. Ya kaitannya Tuhan sudah mau datang, lalu salah satu tanda-tandanya ada penyakit sampar katanya kan yang diterjemahkan kok Ya. mirip-mirip dengan istilah pandemi ini. Sama-sama penyakitnya gitu. Ya betul, kurang lebih memakan korban jiwa yang cukup banyak. Betul. Dan juga membuat orang itu sulit untuk melakukan aktivitas. Apalagi nanti terakhir ini kan ditambah dengan banyak isu bencana alam. Iya. Ya, Tapi ini bukan juga- isu lagi, udah kejadian kan? Ya maksudnya diangkat dikaitkan iya, dengan betul. dosa itu, Iya, dengan iya, hukuman itu. Jadi seakan-akan semuanya itu seperti sinkron, bencana alam terjadi ya. Kelaparan di mana-mana, penyakit di mana-mana. Ini kok rasanya seperti memberikan konfirmasi. Iya. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri kalau ada orang yang berpikir seperti itu. Bahkan ada juga yang memikirkan vaksin ini juga salah satu tanda antikristus gitu ya. Itu juga sempat ramai di media sosial. Ya. Ada yang bilang itu ada kode 666-nya di barcode-nya dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu memang tidak bisa dipungkiri berkaitan sih satu dengan yang lainnya tentang apa yang kita bicarakan. Apakah ini ada hubungannya dengan dosa itu? Iya. Jadi kalau kita mau mengambil satu mau mulai dari awal gitu ya, mungkin kita juga perlu memahami apa yang kita sedang bicarakan. Ya apa itu dosa kan? Iya. Jadi kalau kita nggak bicara tentang apa itu dosa, seakan-akan ini hanya sekedar sebuah kata yang sering kita dengar, Kita ucapkan ya. gitu. Mungkin setiap minggu juga kita dengar dari khotbah, atau mungkin juga dalam konteks semua agama juga bicara tentang dosa. Tapi nggak pernah mengerti apa itu esensinya dan perbedaannya, diferensiasinya. Karena kalau kita bicara tentang dosa, Iya. pemahaman setiap agama itu pasti akan beda-beda. Ya. Nah, sebelum Pak Joy masuk itu ya, mengenai apa sesungguhnya gitu kan. Biasanya kan kita cuman bicara bahwa ya dosa itu adalah suatu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu kan. Itu secara general lah kita bicara kayak gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih sebetulnya Pak Joy? Nah, itu. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, maka standar pemahaman kita tentang dosa itu harus jelas dulu. Maksudnya siapa nih yang bisa menentukan standar dosa itu apa dan bagaimana? Karena kalau kita hanya berhenti di dalam skala kehidupan sosial, ya korupsi, lalu membunuh, mencuri, memperkosa dan lain sebagainya. Itu kategori hal yang memang sifatnya itu seperti diatur dalam hukum kehidupan sosial aja. Makanya kalau kita bicara agama kan dalam pengertian definisi kan bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengatur supaya semuanya berjalan dengan baik kan gitu. Ya, dalam koridor yang benar gitu kan. Kalau kita bicara tentang dosa, apakah hubungannya hanya dengan agama kan gitu?
Makanya kan menariknya di Alkitab itu kan diajarkan bahwa waktu Daud itu berbuat dosa, dia mengatakan hanya kepada Engkau sajalah aku berdosa di Mazmur 51 itu. Nah sebenarnya standar kita memahami tentang dosa harus kembali kepada Tuhan. Oke. Jadi gimana kita mengenal siapa Tuhan itu, dari sana kita bisa memahami apa itu dosa. Oke. Konkretnya gimana Pak Joy? Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan seperti yang Dia nyatakan, maka pemahaman kita tentang dosa pasti akan berbeda-beda. Contoh saja misalnya begini. Saudara kita yang menganut kepercayaan Buddhisme misalnya, Buddha ya, pemahaman Buddhisme. Mereka mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan pencipta. Oke. Jadi bagi mereka kehidupan yang mereka jalani dalam dunia ini hanyalah sifatnya itu seperti karma baik dan karma buruk. jahat. Ya. Betul. Nah, karma ini sendiri kan sifatnya tidak mempunyai pribadi. Ini pemahaman mereka. Ya. Jadi kalau kamu hari ini melakukan yang baik, maka kamu akan menuai sesuatu yang baik lagi dalam kehidupan berikutnya. Kalau kamu jahat, kamu akan menuai sesuatu yang jahat juga. Itu berkaitan dengan reinkarnasi gitu kan? Ya, kan kalau kita bicara Buddha sama Hindu kan agak-agak mirip. Betul. Walaupun yang satu reinkarnasi, satu pemahaman rebirth. Bedanya apa sih? Hindu itu masih percaya jiwa itu ada. Oke. Jiwa itu kekal, masih percaya. Tapi kalau teman kita yang Buddhisme itu seperti mirip kepada teori evolusi. Jadi dia tidak percaya ada jiwa yang hidup. Makanya ini menjadi pertanyaan juga kepada saudara kita yang Buddhis ya. Kalau karma itu sifatnya tidak berpribadi, maka bagaimana dia bisa menentukan sesuatu itu baik atau jahat? Karena gini, baik dan jahat itu kan ada levelnya ya. Contoh sederhana saja, kalau ada wanita, dua orang wanita, dua-duanya membunuh. Ya, yang pertama wanita ditanya, kenapa kamu membunuh? Oh dia lihat, wah majikan saya nih kaya, saya pengen jadi kaya, lalu saya merencanakan membunuh majikan saya, lalu mengambil hartanya. Ini pembunuh. Wanita yang kedua ditanya, kenapa kamu membunuh? Saya lagi pulang, mau diperkosa. Nah, daripada saya diperkosa, saya mempertahankan diri. Ada batu, saya pukul kepalanya. Mati. Yang mau memperkosa mati. Kalau kita ngomong dua-duanya pembunuh karena mengambil nyawa orang lain kan gitu. Ya, dari sisi perbuatannya. Tapi kalau kita mau menyimak, kalau keduanya salah, diberikan hukuman yang sama, pasti kita ngomong protes, nggak adil dong. Yang satu kan memang motivasinya ingin memperkaya diri. Yang satu kan ingin mempertahankan diri. Artinya kalau kita ngomong tentang kejahatan pun ada levelnya. Nah itu yang kita bertanya, bagaimana kita bisa tahu ini adil atau tidak adil? Baik dan jahat itu bagaimana? Ini contoh misalnya di teman-teman kita yang Buddhisme atau yang Hinduisme. Kalau teman kita yang lain misalnya, Muslim misalnya, bagaimana mereka memahami tentang dosa? Ya hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan tertentu. Gitu. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang diatur di dalam kitab suci mereka. Jadi aturan-aturan yang dilanggar itu menjadi sebuah dosa. Tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan juga dosa. Tapi kalau kita bicara tentang apa itu dosa, kan ini menjadi tuntutan. Kan repotnya gini, kalau kita bicara tentang dosa, berarti harus ada antidotnya kan, obat penawarnya. Nah obat penawarnya adalah kalau kamu jahat, berarti kamu harus berubah jadi orang yang baik. Nah ini pemahaman bagi orang-orang Muslim. Tapi buat orang Kristen, kan tidak demikian. Orang Kristen itu tidak hanya mengajarkan membuat kita orang yang jahat jadi baik, bukan. Tapi membuat kita yang mati jadi hidup. Nah bedanya apa sih? Tim Keller itu pernah mengatakan demikian. Kurang lebih ya. Saya kutip kalau saya nggak lupa ya. Dia bilang gini, di dalam kekristenan kita ini tidak hanya diubahkan secara behavior, tingkah laku. Tapi kita ini diajak untuk mengorientasikan hidup kepada Tuhan. Nah dalam arti pemahaman yang sederhana mungkin gini, percuma jadi orang baik kalau tidak menjadi orang yang mencintai Tuhan, gitu kurang lebih. Karena orang yang baik tanpa mencintai Tuhan justru jahat di mata Tuhan. Ini pemahaman orang Kristen. Karena poin pentingnya adalah kembali berelasi dulu sama Tuhan. Bukan menjadi baiknya. Jadi kalau ada orang jadi baik tapi tidak semakin mengasihi Tuhan,
ini orang yang jahat di hadapan Tuhan. Ya. Seperti yang saya katakan, kesalehanku seperti kain kotor. Kesalehan Ya. seperti kain kotor. Kalau kita bicara baik dan buruk gitu ya, misalnya Pak Jo ya. Kalau di dalam Tuhan, pandangan Tuhan itu mutlak karena berdasarkan Dia sendiri. Baik dan buruk ini kan kalau seringkali di mata kita nih, manusia nih, ini kan punya relativitas. Apa yang saya lakukan bagi saya baik belum tentu baik bagi orang lain gitu kan. Baliknya juga sama, kejahatan misalnya. Apa yang saya lakukan jahat di mata, nggak jahat di mata saya, tapi bisa jahat di mata orang lain. Itu pun juga sama kan. Makanya kalau di pengadilan kan ada jaksa, penuntut, ada pengacara kan, pembela gitu. Tapi seringkali memang sudut pandangnya beda diambil. Tapi kalau kita tarik di mata Tuhan, mestinya cuma satu. Kalau salah, kalau benar gitu, absolut gitu kan. Yang seringkali kita susah ini kan kita sendiri yang membuat standar gitu kan. Apakah lu dosa apa enggak gitu kan. Terus kita ramai-ramai menghakimi itu. Nah pertanyaannya Pak Joy, dengan kondisi seperti itu, dengan relativitas seperti itu dan didukung misalnya suasana atau kondisi yang di lingkungan yang kurang kondusif, kurang baik dan sebagainya, apakah itu baik atau enggak lah. Tapi apakah selama ini memang, ini ada suatu pertanyaan, apakah memang manusia, ini pertanyaan klasik sih sebetulnya, apakah manusia itu memang cenderung sih harus cenderung berbuat dosa? Kenapa enggak cenderung berbuat baik gitu? Ya ini juga pertanyaan yang kalau kita mau bahas mungkin ya 3 SKS lah ya. 3 SKS itu berarti sekitar berapa bulan ya? Tapi ya memang ini menarik ya sih, maksudnya lagi-lagi cara pandang kita terhadap hidup, terhadap Tuhan, terhadap diri itu pasti berkenaan dengan bagaimana kita memahami tentang dosa kan. Jadi misalnya gini, kalau saya bacakan ya misalnya ya di Efesus pasal yang kedua nih, ya, dia bilang gini nih, pasal 2 nih, ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah ini kan menarik ya, ada kamu dahulu sudah mati. Ada 2 kata yang dipakai, ada pelanggaran, ada dosa. Mungkin banyak orang juga berpikir, ngapain kok Paulus pakai 2 kata yang sebenarnya mungkin naturnya sama, pelanggaran dan dosa. Tapi sebenarnya Paulus itu dengan detail, presisi, ingin menjelaskan kepada pendengarnya, pembaca jemaat mula-mula, bahwa ada bagian yang masuk dalam kategori dosa, tapi bukan pelanggaran. Ya, walaupun pelanggaran itu sudah pasti dosa. Saya ulang ya. Tidak semua dosa itu pelanggaran. Tidak semua dosa itu pelanggaran. Ya, tapi semua pelanggaran itu dosa. Saya analogikan gini lucunya ya Pak Jo ya, nggak tahu sama apa enggak. Mobil berhenti belum tentu parkir. Mobil parkir pasti berhenti. Iya mungkin juga bisa gitu. Kalau polisi nilang ya, kalau polisi nilang nih di tanda S strip, ya, kalau dia kan berhenti, bisa tanya, saya nggak parkir gitu kan. Tapi kan tetap berhenti. Berhenti. Salah juga. Iya. Mungkin pemahaman secara sederhana begini. Apa bedanya pelanggaran dengan dosa? Pelanggaran itu berarti harus ada hukum yang dilanggar. Pelanggaran itu harus ada hukum yang dilanggar. Artinya harus ada aturannya dulu. Ya, baru dilanggar bisa. Nah, ada banyak orang yang berpikir, loh ini kan nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Misalnya contoh, kita kan kebaktian online. Ya. Apakah kebaktian online harus pakai baju yang bagus? Nggak ada aturannya. Gitu. Apakah harus duduk apa tidur? Ya. Nggak ada aturannya juga. Ya. Sama seperti mandi dulu atau enggak? Gitu. Beberapa pertanyaan yang kemarin juga saya sempat bahas. Di media sosial itu ada orang buat TikTok yang mengaku pastor, diposting di Instagram. Ya bahas tentang apakah tato itu dosa. Lalu saya bikin lagi tuh di channel YouTube saya, jangan lupa di sini ya linknya ya. Saya coba membahas gitu loh. Memang betul kalau kita mau mengacu kepada aturan di kitab Imamat itu sudah selesai. Kalau kita mau bicara tentang Taurat gitu ya, presisi, ya kalau kamu ngomong
tidak boleh melukis di dalam tubuhmu gitu ya, berarti semuanya harus dilakukan. Sama seperti waktu kita bicara tentang perpuluhan. Ya. Itu ada kurang lebih 600 sekian hukum. Jadi kalau memang perpuluhan itu hanya mengacu kepada aturan perjanjian lama, semestinya 611 aturan yang lain konsisten dilakukan. Contoh misalnya, datang ke rumah ibadah ya buka kasut. Itu aturan semua. Tapi kenapa kita tidak memahami itu sebagai sesuatu yang berlaku saat ini? Karena Yesus sudah mati, kan gitu. Oke. Jadi ada hal-hal yang memang diatur secara seremonial di sana, perjanjian lama. Tapi sekarang tidak lagi karena Yesus sudah mati menebus dosa kita. Clear, Oke. kan gitu. Itu aturannya ada. Ya. Nah waktu dikatakan pelanggaran, aturannya ada, dilanggar. Sebentar, Jadi- ini dilanggarnya pada saat zaman Nah lama. itu tadi pertanyaannya. Oke. Ini kan ada fasenya kan, kapan hukum itu muncul? Oke. Berarti Paulus waktu ngomong pelanggaran, itu bicara kepada orang Yahudi. Yang tahu kapan itu turun nih. Oh waktu Musa dapat 10 hukum. Nah sebelumnya kan nggak ada hukum. Ya. Nah pertanyaannya apakah orang-orang yang tidak tahu hukum itu, apakah tetap orang yang berdosa? Paulus mengatakan ada pelanggaran, ada hukum, kamu langgar, itu dosa. Ya. Tapi ada dosa tanpa ada hukum. Kapan itu terjadi? Nah Roma mengatakan hukum itu ditulis dalam Taurat dalam hati manusia. Oke. Jadi manusia walaupun tidak tahu ada aturannya, manusia itu tetap berdosa. Jadi Paulus tuh ingin menyimak gini, jangan sampai orang Yahudi ini berkelit. Loh kan ini hukumnya baru turun waktu zaman Musa. Oke. Berarti yang sebelum itu harusnya tidak berdosa dong. Paulus ingin menekankan, no, dari sejak awal mula sebelum hukum itu ada, manusia sudah berdosa. Dan ini menariknya, berarti apa yang dimaksudkan oleh dosa ini? Oke. Dosa ini berarti dampak dari Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa. Jadi bicara apa tuh? Keterpisahan. Makanya dalam konteks Efesus kan menarik ya, pelanggaran itu periptoma, dosa itu hamartia. Hamartia sasaran nggak nyampe. Oke. Periptoma ada hukum dilanggar. Jadi kalau kamu ngomong, aku nggak tahu hukumnya kok, masa aku dikatakan melanggar? Tunggu dulu, ada status dosa. Kan ini ada banyak anak muda tuh ngomong gini, Ya. udah nggak usah terlalu banyak baca Alkitab. Lebih baik kamu nggak tahu, maka kamu waktu melakukan sesuatu yang salah, kan kamu nggak tahu. Nggak merasa bersalah. Ya memang betul, karena kamu nggak tahu. Tapi jangan lupa bahwa status dosa itu berbicara tentang sikap hati. Nah kembali kepada yang tadi, apakah ada aturan kebaktian online pakai baju bagus? Nggak ada. Oke. Tapi ada dosa ini sikap hati. Artinya waktu kamu tahu dan sadar, waktu kamu datang kepada Tuhan dengan sebuah kelayakan diri, dalam hatimu akan berpikir, masa sih Tuhan itu berhak menerima saya belum mandi misalnya. Masa sih saya datang beribadah kepada Tuhan sambil leyeh-leyeh. Tapi yang, Itu kan sikap hati. tapi gini, tapi kan ya kalau ngomong sikap hati ya, Cuma sorry tak potong Iya, tadi iya. ya. Kan sering kali kita ngomong, Tuhan tuh nggak melihat baju kok. Tuhan tuh nggak melihat fisik, Tuhan melihat hati gitu. Ya kan. betul. Nah itu tadi berarti apa yang ada di dalam hatimu nampak dengan bagaimana kamu berpakaian. Iya, mensikapi gitu. Iya. Atau merealisasikan. Iyalah, kan sebelum kita berpakaian kan kita mikir, gue mau pergi nih sama pacar gue kan gitu. Ah gue pakai piyama aja deh. Terus kita mikirnya, oh dia nggak akan marah, dia itu baik. Berarti cara pandang kita terhadap pacar kita rendah. Oke. Tapi kalau kita tahu nih pacar saya yang terbaik, ya tampil sempurna dong kan gitu tuh. Menghargai kehadiran dia karena waktu dia melihat, kamu cantik sekali, pakaianmu kok bagus, senang kan kita. Dan Nah kita sama harus, juga. Ya, kita harus padan. Sama juga. Walaupun nggak bagus, nggak ganteng-ganteng amat. Betul, minimal tuh yang terbaik. Makanya itu tadi, waktu Iya, kita iya. bicara tentang tato, satu hal yang sering kali juga terlewati adalah sikap hati. Oke. Apa motivasi kita ingin mentato? Karena waktu kita bicara tentang tato, ini misalnya sedikit aja ya. Tato yang bagus itu mahal. Ya. Sungguh, nggak murah gitu loh. Kecuali kalau tatomu hanya identitas sebuah geng. Ya. Nah, saya kan tahu dulu waktu di Bui, di Panti, nggak ada kerjaan pakai jarum. Yang penting ada, tapi hasilnya pasti jelek. Tapi kalau kita bicara tentang seni, boleh nggak? Ya silahkan, tapi tato itu mahal loh. Ya. Ya, karena mahal, kita harus mikir ulang. Apakah dengan uang sekian juta, itu untuk kepuasan diri seni, atau uang ini bisa dilakukan untuk sesuatu yang lebih berguna gitu. Ya. Jadi pasti ada sudut pandang yang lain
yang melihat apakah ini untuk kepentingan kita, memuaskan kita, atau ada sesuatu yang lebih Ya betul. baik gitu kan. Ya teman saya misionari misalnya waktu itu pernah cerita, dia melayani sebuah pedalaman. Salah satu unsur penerimaan dalam pedalaman itu adalah ditato. Tato identitas itu loh pedalaman. Ya, Akhirnya dia memberi dirinya ditato supaya Injil itu bisa semakin diterima melalui apa? Penerimaan diri. ya, Memang nggak seperti yang gimana gitu tatonya. Tapi bagi anggota di komunitas itu. komunitas itu, kalau kamu mau diterima, ya salah satu tandanya ya begini. Nah, itu misalnya contoh lah Ya. contoh. Nah, Pak Joy, tadi sempat bicara kan kalau misalnya pada zaman dulu, perjanjian lama kita bicara, kita kalau masuk ke bait Allah, kasut kita harus lepas, gitu kan, cuci dan sebagainya. Lalu baju kita juga harus yang bersih dan sebagainya gitu kan. Tapi setelah perjanjian baru, Tuhan Yesus gitu kan, melalui perjalanan Tuhan Yesus sampai dengan dia diangkat kembali, itu kan ada perdamaian di sana. Tapi kan bukan berarti bahwa aturan itu hilang kan? Ya, makanya kan Yesus pernah pernah ngomong, aku datang bukan untuk menghilangkan menghapus, hukum, tapi untuk menggenapkan hukum. Karena arti dalam penggenapan itu sebenarnya hukum Taurat itu tinggi sekali. Nggak ada orang yang bisa memenuhi hukum Taurat itu. Makanya tadi kalau kita bicara di awal dosa dengan perbuatan baik gitu. Nah pertanyaannya apakah perbuatan baik kita ini bisa membayar dosa kita ini? Oke. Nah disitulah Yesus hadir untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya Tuhan tahu nggak ada yang bisa memenuhi standar itu. Makanya dia masukkan kata hamartia, meleset sedikit saja. Makanya dikatakan kalau kamu bisa melakukan 9, tapi gagal 1, kamu bersalah terhadap semuanya. Kalau ada 10 hukum tadi, 1 gagal. 9 itu dianggap bersalah. Habis sudah. Habis semua, ya seperti aqua inilah. Ya. Ya kalau kita tetesi racun tikus setetes aja gitu ya. Ya kena semua. Semuanya rusak. Iya. Nah ini yang harus dipahami bagi beberapa orang juga sebagai orang Kristen. Karena di dalam kekristenan kita itu diajarkan untuk bisa datang kepada Tuhan itu bukan menghapus dosa dengan perbuatan baik, tapi melalui darah Yesus. Dalam pemahaman ekstrimnya gini, kalau kita mau ke surga dengan perbuatan baik, itu pasti nggak akan pernah bisa. Tidak mungkin bisa. Satu-satunya jalan hanyalah dosa kita ditanggung oleh pribadi yang sempurna. Nah itu Tuhan Yesus itu. Oke. Jadi dalam pemahaman lainnya, kita ini tidak perlu berbuat baik untuk bisa masuk surga. Yang kita perlu lakukan hanya mempunyai iman di dalam Kristus. Perbuatan baik kita adalah ucapan syukur, terima kasih. Nah ini Efesus 2 ayat 10 kan gini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi by design, kita berbuat baik ini jangan dikasih reward lagi gitu lah. Ya. Kan justru itu sebetulnya tugas kita. Memang tugas kita. Iya kan? Ya, seperti orang yang dulu saya pernah cerita tuh, siapa tuh? Mantan gubernur Jakarta ya, inisialnya A, belakangnya K, tengahnya. Dia punya kalimat tuh bagus gitu loh. Waktu dikasih penghargaan itu kan, pejabat anti korupsi. Iya. Kan dia ngomong sebuah kalimat yang bagus. Pejabat tidak korupsi dikasih penghargaan, itu aneh. Karena udah biasa. Pejabat tuh harusnya memang tidak korupsi. Iya. Naturnya harusnya gitu. Betul, tidak perlu dikasih reward lagi gitu. Sama, orang itu berbuat baik. Ya sudah by nature itu ya Tuhan menciptakan kita berbuat baik. Kok dikasih surga sih? Aneh gitu loh. Iya. Nah berarti Pak Joy, kembali tadi ya supaya nggak bingung nih juga nih. Memang berarti kecenderungan manusia itu pasti akan berbuat dosa. Iya. Karena dari awal pada saat kejatuhan Adam dan Hawa itu semacam kayak apa ya, bawaan gitu kan. Ya. Naturnya. Ya, bahasa teologi itu imputasi. Jadi dia hidup dalam satu realm yang sama. Gitu. Betul, imputasi gitu ya. Nah, Pak Joy, kalau ini nih pertanyaan juga yang sebetulnya klasik gitu ya. Saya coba menggabung-gabungkan dari beberapa pertanyaan orang-orang gitu. Tapi ini yang perlu kita perjelas supaya semua bisa tahu gitu apa yang sebenarnya pengertian dan sebagainya mengenai dosa, mengenai perlakuan dosa dan kelakuan dan sebagainya. Kalau misalnya memang itu kecenderungan gitu kan, kita ini cenderung berbuat dosa nih. Yeah. Padahal kan kita kalau kita lihat bahwa pada saat penciptaan manusia itu kan
Tuhan bicara kan bahwa mari kita ciptakan gitu kan, mari kita buat manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Seperti itu. Nah, apakah ini berarti bisa dikatakan bahwa tanda kutip nih ya kita ngomong ya, kalau misalnya manusia itu adalah sebuah mobil gitu, ada yang meleset nih pada saat penciptaan. Biasanya mobilnya bikin bagus gitu ya, bisa ternyata ada kabelnya yang salah satu aja gitu, sehingga akhirnya jadi produk cacat gitu. Apa bisa dikatakan gitu? Ya sebenarnya ini kita melogikakan gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya Ko Teguh dan mewakili teman-teman yang lain juga mungkin 1 dari 5 pertanyaan yang sering ditanyakan. Itu kan berkaitan begini. Kalau memang manusia ciptaan Tuhan itu bisa berbuat dosa, berarti ciptaan Tuhan itu tidak sempurna. Iya, ciptaan gagal gitu. Tuhan itu sempurna. Iya. Sebenarnya penting untuk kita pahami adalah definisi apa itu kesempurnaan. Nah, misalkan contoh, kalau kita bicara tentang pisau yang sempurna. Pisau yang sempurna itu harus tajam. Baru dia bisa dikatakan sempurna. Tapi ketajaman pisau itu berpotensi untuk bisa melukai orang yang menggunakannya atau melukai orang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita menyalahkan pisau yang tajam ketika orang lain terluka? Tentu saja tidak. Kesalahan ada pada orang yang menggunakan pisau tersebut. Kita jangan ngomong, wah dasar pisau tajam, makanya adik saya terluka. Ya nggak bisa. Kesempurnaan pisau itu memang harus tajam. Tapi bagaimana orang melakukannya, menggunakan pisau itu. Nah, analogi itu bisa kita buat kepada manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu sempurna, sesuai dengan gambar dan rupanya. Di dalam kesempurnaannya lah manusia itu mempunyai kehendak bebas untuk memilih dia mau taat pada Tuhan atau tidak taat pada Tuhan. Nah, banyak orang terus merespon, nah karena itu makanya manusia jatuh dalam dosa. Nah, berarti alternatif lainnya adalah Tuhan menciptakan manusia yang tidak punya kehendak bebas. Masalahnya tambah rumit nggak? Tambah rumit. Kenapa? Karena pada waktu manusia diciptakan tanpa kehendak bebas, maka manusia tidak dapat berelasi dengan bebas dengan Tuhan. Karena kasih itu kan butuh kehendak bebas. Kalau kamu harus mengasihi ya. Oke siap, saya akan mengasihi. Kenapa? Karena perintah itu bukan kasih. Kasih itu harus muncul dari dalam diri dengan kehendak bebas. Jadi lebih bisa kita pahami gambar dan rupa itu sempurna. Di dalam kesempurnaan itulah Tuhan memberikan kehendak bebas supaya dalam relasinya hidup. Tapi kalau dia robot, ya udah nggak bisa diapa-apain. Tapi gini Pak Joy, kita bicara kalau Tuhan menciptakan manusia, ini kaitan dengan dosa ya, punya kehendak bebas atau free will, kita bicaranya. Berarti Tuhan udah tahu nih, pasti ada resiko di situ, ya kan? Pasti ada resiko di sana, dan resiko itu ya pasti meleset lah hidupnya, gitu kan? Seperti itu kan? Nah ini yang kadang kan sering diomongin kan, kalau seperti itu ngapain diciptain? Bisa maksudnya gini, bisa dibuat free will, tapi dimodif. Saya nggak tahu, ini pertanyaan juga, tapi saya nggak tahu gimana cara modif. Kita ini berusaha memahami yang nggak terbatas, karena kita ini terbatas. Cuman saya jadi agak, misalnya kalau mobil gitu kan, ini nggak bisa dibuat matic misalnya gitu, nggak apa-apa, kita modif. Iya, kesulitan kita yang pertama waktu melihat perjalanan hidup manusia dari awal, lalu kemudian jatuh dalam dosa, tadinya baik, jatuh dalam dosa, dan ada Yesus. Itu salah satu kesulitannya adalah kita berpikirnya tuh chronological. Chronological itu berdasarkan peristiwa yang mundur terus. Dan itu tidak bisa dipungkiri waktu kita baca kitab Kejadian misalnya. Nah, kitab Kejadian itu tidak semuanya chronological dalam konteks penciptaan, karena ada banyak kata-kata yang terulang di bawahnya. Jadi nggak harus hari pertama ini, 2 ini, nggak juga begitu gitu loh. Nah, kalau kita melihatnya chronological, kita menempatkan cara berpikir chronological kita ini kepada cara berpikirnya Tuhan. Nah, ini memang mentoknya di sini. Kenapa? Karena di dalam kekekalan itu tidak ada deret waktu.
Iya. Kekal itu kan gimana kita ngitungnya? Nggak bisa. Bulan apa, tahun berapa, enggak. ada. Artinya di dalam pikiran Tuhan, dia itu tidak bicara linear, tapi dia bicara punctiliar, titik. Bagi dia semuanya sudah selesai. Karena dia bekerja di dalam deret waktu kekal. Kan gitu ya. Ya nanti kalau kita bicara tentang kekal perlu sesi lagi gitu ya. Itu juga berat ya. Tapi di dalam kekekalan itulah makanya Yesus waktu datang berinkarnasi itu menembus sejarah waktu yang tadinya di dalam kekekalan tidak terbatas, mengambil inkarnasi, masuk ke dalam yang kekal. Batasan. Oh sorry, yang nggak kekal. Yang nggak kekal gitu. Iya. Di dalam tubuh yang juga tidak kekal gitu, tubuh jasmaninya. Iya. Nah dalam perjalanan itu baru kita bisa memahami apa maksud dari bagaimana Tuhan itu merancang segala sesuatunya. Jadi apakah Allah Maha Tahu? Iya. Kalau Allah Maha Tahu, kenapa Allah tidak mencegah? Kan pertanyaannya begitu. Iya. Kalau Allah Maha Tahu, Allah tidak mencegah, apakah Dia Allah yang Maha Kasih? Nah, kita membacanya dari mana? Kitab Kejadian. Kan ada deretan waktu. Padahal pendekatan Musa waktu menempatkan kitab Kejadian ingin memberikan pesan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu Allah yang berdaulat penuh, memegang segala sesuatu. Allah yang memegang janjinya. Makanya waktu kita bicara tentang manusia jatuh dalam dosa, inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan sudah muncul di sana. Pro evangelio kan, janji keselamatan bahwa tumit si ular, tumit wanita laki-laki ini, keturunan perempuan ini akan dihancurkan. Dia juga akan menghancurkan kepala si ular dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks bagian itulah yang kita bisa lihat adalah gini. Soren Kierkegaard bisa ngomong kalimat bagus. We can understand life. Itu backward. Kita hanya bisa memahami hidup itu melihat ke belakang. Tapi kita harus menghidupi perjalanan hidup ini dengan ke depan. Oke. We have to live forward gitu. Forward, iya. Cut. Conversation is off.